Selamat pagi dari Belanda. Apa kabar semua? Saya harap semua masih semangat. Terima kasih untuk semua yang sudah kirim tugas dan lain-lain. Ada juga yang lain yang diam, tidak tahu mereka hilang, tersesat kemana. Semoga ada kesempatan untuk nonton video ini. Mungkin ada teman yang berpikir bahwa saya mulai minum kopi banyak, teh banyak, air banyak, tapi itu tidak benar karena Belanda terlalu dingin jadi minum air putih di sini rasa malas. Kami hampir mati kedinginan di sini. Minggu lalu kita bahas tentang parallelism. Saya dengar ada orang yang masih bingung dengan diktat, dengan halaman. Minggu lalu kita bahas halaman 13 bagian G, Poetry, the Psalm. That is page 13. And on page 13 you can read about parallelism, the three kinds, synonymous, synthetic and antithetic. Now today we will continue on page 15, 13, 14, 15. Saya harap semua bisa dapat. Henky, siap? Halaman 15. And on halaman 15 you will find here, a little from the top, the topic tentang simile, similes. We will discuss today about similes first, then about metaphors, and then about chiasm. Teman-teman masih ingat bahwa kita pakai Mazmur dari firman Tuhan sebagai contoh poetry. Kita sudah belajar tentang rhyme and rhythm. Tapi kita sudah lihat juga bahwa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, rhyme dan rhythm hilang dari Mazmur, dari Psalms, karena itu diterjemahkan. Tetapi ada ciri-ciri poetry lain yang kita sudah lihat. Minggu lalu kita bahas tentang parallelism, tetapi hari ini kita akan lihat 3 yang lain. Jadi yang pertama itu simile. Simile is pretty easy. It comes from the word similar, or the word similar comes from simile. And similar means the same, or this is about comparison. When you just read in the diktat, a simile is a comparison of two things that have something in common. A comparison is perbandingan. So, kita bandingkan satu hal dengan satu hal yang lain. A simile uses the word like or the word as. Now, let's just see an example, and you can find all of the examples in the diktat. So there are examples in Psalm 1. Psalm 1 verse 3 and 4. He is like a tree. He is like a tree. Dia seperti pohon. Apakah dia benar-benar pohon? No. Kalau kita bilang Frans, dia seperti batu. Apakah itu berarti Frans dia adalah batu? No. Dia seperti batu. Artinya kita bisa percaya dia, kita bisa membangun sesuatu atas Frans, kita bisa memberi tanggung jawab kepada dia. So we compare him with a rock. Frans is like a rock. Dia bukan batu, tapi dia seperti batu. That is a simile. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff. Chaff, oke. Tolong cari di kamus, saya lupa. Itu seperti debu. Ya, the wicked, orang fasik atau orang yang jahat, mereka seperti debu yang dibawa oleh angin. Mengerti? Orang jahat dia bukan debu, tetapi dia seperti debu. So that is the meaning of simile. You can also read another example in Psalm 31, but I think this is clear, simile. So this is the first one. Very, very often you will find this in the Psalms, in Mazmur, the use of simile. But you also use it
in your daily life. Dia seperti, dan kamu pakai kata seperti apa? Kamu bisa isi saja ya. Dia seperti ban bocor, dia seperti angin, dia seperti pasir, dia seperti air yang mengalir. Oh, ini mungkin terlalu poetis, tapi mengerti ya, kita pakai itu juga. Okay, so that's the first one, simile. In simile, we always use the word like or as. Now we go to the second one, that is metaphor. Just go back to the diktat and we read it together. A metaphor is a comparison, perbandingan, of two things that have something in common. It is a direct comparison and does not use the word like or the word as. So ini perbandingan tanpa kata seperti. This is a comparison without the word like or as. Now, let's see some of the examples in Psalm 61. Hear my cry, O God, listen to my prayer. From the end of the earth I call to you when my heart is faint. Lead me to the rock that is higher than I. For you have been my refuge, a strong tower against the enemy. Let me dwell in your tent forever. Let me take refuge under the shelter of your wings. Okay, so we have some examples and you can see it when you look at the huruf tebal. You can see where we have a metaphor. Lead me to the rock that is higher than I. Now we understand, kita mengerti, di sini Daud tidak bicara tentang tolong panjat duduk di atas batu besar, tetapi batu besar itu, itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan dibandingkan dengan batu. Batu besar itu, batu yang kuat. For you have been my refuge, the second one, a strong tower against the enemy. Tuhan is, the Lord is a strong tower. You see, dia bukan seperti menara, but Tuhan adalah menara yang kuat. So when we use in Indonesian the word adalah, Tuhan adalah menara yang kuat, that is a metaphor. Kita adalah kepala batu. That is a metaphor. Because, apakah kita punya isi kepala memang batu saja atau bagaimana? Tidak. Kita tahu bahwa kita semua mengerti apa artinya. Dia adalah kepala batu. Ya, kita mengerti dia punya sikap seperti apa. Maaf ya. Contoh. So, the Lord is a strong tower. Doesn't mean that God is really a tower. Tapi kita bandingkan Tuhan langsung dengan menara yang kuat. Let me dwell in your tent forever. Your tent, walaupun tidak ada huruf tebal. Your tent is also metaphor. Kita akan bermalam dalam kemah. Tetapi Tuhan, dia adalah kemah itu. Mengerti? So when you cari perlindungan sama Tuhan, dia seperti kemah di mana kamu bisa bermalam. Let me take refuge under the shelter of your wings. Apakah Tuhan benar-benar punya sayap? Tidak. Ini hanya untuk menjelaskan dia punya sikap seperti apa. Sama seperti anak-anak ayam bisa berlindung di bawah sayap-sayap ayam induknya, mamanya. Kita bisa cari perlindungan di bawah sayap-sayap Tuhan. Okay, so this is okay, that is Ivana coming in and I say no. So we learned about simile, perbandingan yang pakai like or as, and about metaphor yang tidak pakai like or as. In Indonesian we would use adalah. So before we continue to chiasm, the last one, let's look in chapter 4 about examples of poetry. We look at the example of on page 48, Psalm 23. So chapter 4, and then the next page
And there you will find Psalm 23. And I will stop here. Please read Psalm 23 first and find examples of metaphor and simile. So that's what you can do first right now. After you're finished, setelah selesai, tolong lanjut dengan video. So, Psalm 23. You, Lord, are my shepherd. This is a metaphor. Apakah Tuhan benar-benar adalah gembala? Tidak, dia seperti gembala. Tapi we don't see the word like or as, so it means it is a metaphor. Lord, you, Lord, are my shepherd. You are my shepherd. The Lord is my shepherd. So that means it is metaphor. Let's continue. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water and you refresh my life. You are true to your name and you lead me along the right paths. I may walk through valleys as dark as death, but I won't be afraid. This is a simile, which is using as 2 times actually. A valley as dark as death. Lembah yang gelap seperti maut. Ya, in bahasa Indonesia ini lembah kekelaman, tapi but in English we usually read the valley of the shadows of death, or like it is translated here, the valleys as dark as death. Apakah ini benar-benar lembah maut? Tidak. Ini lembah yang gelap seperti maut. Ini seperti maut. Ini bukan maut sendiri. Ini tempat kesusahan. Ini tempat yang sangat berat. Nah, that is the valley as dark as death. Let us continue. You are with me, and your shepherd's rod makes me feel safe. You treat me to a feast while my enemies watch. You honor me as your guest. Apakah kita benar-benar tamu Tuhan dan dia adalah tuan rumah? Tidak. Kita seperti tamu. Dia menghargai, menerima, menyambut kami seperti tamu. So you honor me as your guest. So you see, there is an example of simile. Those are the most, ini yang paling jelas. Mungkin kau pikir ini simile, ini metafor. Nanti tanya lewat WA saja, kita bisa lihat. Psalm 19, ya, di sebelah kiri, sedikit panjang, tetapi ada beberapa contoh juga, saya akan sebut saja. Now, when you read the first one, the heavens keep telling the wonders of God, and the skies declare what He has done. Ini apa? Ini bukan simile atau metafor. Ini sesuatu yang kita bahas minggu lalu. Ini apa? This is parallelism. What kind? Synonymous. Because the heavens keep telling the wonders of God, and the skies declare, memberitakan what He has done. The meaning is exactly the same. You see? Okay, but we don't study about parallelism. Let's continue. Each day informs the following day, each night announces to the next. They don't speak a word, and there is never a sound of a voice, yet their message reaches all the earth, and it travels around the world. In the heavens, a tent is set up for the sun. It rises like a bridegroom. Bridegroom itu mempelai laki-laki, ya. The sun rises like a bridegroom. Matahari terbit seperti mempelai laki-laki. Memang laki-laki sun, the matahari itu bukan mempelai, but like a. Yeah, you see, and gets ready like a hero, eager to run a race. The sun is like a pahlawan yang siap untuk pertandingannya.
Of course, the sun is not really a hero. It's separate. Okay, when we just go all the way to the bottom, kalimat yang paling terakhir, Lord, because you are my mighty rock and my protector. Engkaulah batu agung atau batu yang kuat and my protector, perlindungku. My mighty rock, this is of course metaphor. The Lord is compared to be a mighty rock. He is not really a mighty rock, he is like a mighty rock. Okay, and then we have the last part. Bagian terakhir, tolong kembali ke bab 2, halaman 16. That's the last part of chapter 1. And there we learn about chiasm. Chiasm is a little difficult. Dan saya hanya mau kamu bisa melihat, bisa menemukan itu. Dan kamu mengerti struktur. Itu yang paling penting. Let me start with chiasm. Chiasm itu seperti, is like satu kalimat, lalu ada kalimat kedua, dan kalimat kedua adalah kebalikan dari kalimat pertama. Jadi kalimat kedua mencerminkan kalimat kedua, tetapi susunannya berbeda. Now, I will give you one example. Never let a fool kiss you, or a kiss fool you. Never let a fool kiss you, or a kiss fool you. Mengerti? Kiss and fool itu ditukar. Never let a fool kiss you. Jangan pernah dicium oleh seorang bodoh, atau jangan pernah ada orang bodoh yang akan mencium kamu. Ya, hati-hati, ingat ini. Or a kiss fool you. Atau a kiss fool you, when you get fooled by someone, it means kamu ditipu. Ya, kamu ditipu. Kamu dibohongi. So, or a kiss fool you means atau kamu ditipu oleh ciuman. Kita tahu apa yang Yudas lakukan terhadap Yesus. Dia mencium Yesus. Apakah itu berarti dia benar-benar mencintai dia? No, dia melakukan ini karena dia mau mengkhianati dia. So Jesus was, of course, Jesus knew, but Judas tried to fool him with a kiss. Ya, menipu dia. So the meaning is, never let a fool kiss you or a kiss fool you. Jangan pernah orang bodoh mencium kamu, atau kamu ditipu oleh karena ciuman orang lain. The meaning, of course, is you take the words kiss and fool and you do them in another order, and the meaning is different. And this is what we call chiasm. Nah, akhirnya saya bisa jelaskan kenapa ada gelas, mangkok, dan lain-lain yang menghalangi saya, karena saya bisa jelaskan tentang struktur. Karena chiasm is often used in the Psalms. Do I need this one? Yeah, okay, no, I didn't. Okay, I don't need this one. So, kamu lihat, di sini ada pasangan botol. Yesus punya gelas, mangkok, dan dia sendiri. Nah, struktur atau susunan chiasm itu seperti ini. Kalimat pertama, kalimat terakhir. Kalimat kedua, kalimat ini bukan terakhir, satu kalimat sebelumnya terakhir. Kalimat ketiga dari belakang. Lalu ada satu kalimat di tengah. Bagus ya? Nah, yang kita semua mengerti, kita cari pasangan sekarang. Ini pasangan dengan siapa? Dengan ini? Tidak. Ini pasangan dengan ini. Ini pasangan dengan ini. Ini pasangan dengan ini. Dan ini adalah pusatnya. Dengan cara ini,
kita bisa dapat banyak Mazmur yang punya pola seperti ini. Artinya, kalimat pertama dan kalimat terakhir nyambung, ada hubungan. Apakah ini dua kalimat yang persis sama? Biasanya tidak. Apakah dua botol ini sama? Tidak, karena satu pink, satu kuning. Tetapi kita mengerti bahwa mereka satu pasangan karena bentuknya, ukuran, dan lain-lain sama. Apakah dua mangkuk ini sama? Tidak, karena warna berbeda. Tapi kita mengerti mereka satu pasangan karena mirip sama. Dua mangkuk ini sama, hampir sama, tapi gambarnya beda. Artinya, dalam satu Mazmur, jangan berpikir saya harus cari dua kalimat yang persis sama. Kita hanya cari kalimat yang satu berpasangan. Mengerti? Nah, kadang-kadang memang Mazmur itu mulai dengan kalimat yang sama dan kalimat yang terakhir sama juga. Satu contoh misalnya Mazmur 8. Di Mazmur 8 kita baca I'm sorry. Let me see. Biasanya dalam bahasa Indonesia, tolong jangan perhatikan ayat pertama, karena itu biasanya hanya judul atau keterangan tentang siapa yang membuat Mazmur itu. So in English, verse 1 is the same as verse 2 in bahasa Indonesia. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Lalu ayat yang terakhir, 9 atau 10. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. So the first sentence and the last one are the same. Dan itu macam melingkupi semua yang ada di situ. Nah, today we will look at another example. You can read examples in the Dictat. Psalm 58 is an example. You can read Psalm 64 is another example. But I want to explain about Psalm 22, which is also a beautiful example of chiasm. Dan saya akan kirim filenya dengan Mazmur 22 supaya nanti kamu bisa lihat sendiri juga. Tolong buka itu dulu dan tolong lihat itu sambil saya menjelaskan ini. Mazmur 22. In the first sentence, we read the first two verses. I read in English. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? Oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night, but I find no rest. Nah, tolong perhatikan bahwa Mazmur ini ayat 1 sampai 24 adalah chiasm. Ayat 25 sampai yang terakhir itu semacam kesimpulan dan itu bukan chiasm lagi. So, jadi ayat 1 dan 2 kamu lihat dapat warna merah. Dan ayat 24 dapat warna merah juga. For he has not despised or abhorred the affliction of the afflicted, and he has not hidden his face from him, but has heard when he cried to him. Nah, tolong pikir sebentar dulu. Apa hubungan antara ayat 1 dan 2 dan ayat 24? Antara ini dan ini. Yang kita lihat di ayat 1 ada pertanyaan. Why have you forsaken me? Di dalam ayat 24 kita dapat jawaban. He has not despised. Dia tidak anggap remeh. Dan dia tidak tutup mata untuk penderitaan, untuk sengsara. Ini tentang Tuhan Yesus ya. He has not hidden his face from him. Nah, kamu bisa lihat pasangan atau sambungan yang ada. Kalau kamu lihat dalam ayat 1, 2, dan ayat 24, kamu bisa lihat dengan bentuk huruf tebal, garis, dan lain-lain. Kamu bisa lihat apa yang kamu bisa bandingkan. Nah, misalnya, I cry by day, but you do not answer. Saya berseru kepada engkau, tetapi engkau tidak
menjawab. Apa yang kita baca di ayat 24, apakah Tuhan benar-benar tidak menjawab? Kita baca, He has heard when he cried to him. So, ayat 24 menjawab pertanyaan di ayat 1-2. Dan kita tahu ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia mengutip ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Tuhan Yesus yang menghafal setiap kitab suci, termasuk setiap Mazmur, termasuk Mazmur ini. Saat itu dia berseru, dia sudah tahu jawabannya. Dan jawabannya adalah, Tuhan dengar. Karena di ayat 24, kita baca, ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. That is the answer to the question in verse 1. Now, so this is the first pasangan. Verse 1 and 2, verse 24. Lanjut. The second one is in blue. Verse 3, 4, 5 and verse 23. In verse 3, 4, 5 you read, Yet you are holy, enthroned on the praises of Israel, and you our fathers trusted. They trusted, and you delivered them. To you they cried and were rescued, and you they trusted and were not put to shame. And in verse 23 we read, You who fear the Lord, praise him. All you offspring of Jacob, glorify him, and stand in awe of him. All you offspring of Israel. So, tolong perhatikan kata di ayat 23. You who fear the Lord. Kamu yang takut akan Tuhan. Ya, yang takut Tuhan. Dalam bahasa... Ya, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. In verse 4 we read, And you our fathers trusted, they trusted. Trust is percaya. Takut akan Tuhan is also percaya. You see? So, dulu, orang tua, nenek moyang, our fathers trusted in you. Mereka percaya kepada engkau. And in verse 23 we read again, You, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. So you see, trusted, fear, dua-duanya tentang percaya. Percaya dia. Lalu ada apa lagi? Yet you are holy. Kudus. Engkaulah yang kudus. Dan di ayat 23 kita belajar tentang sikap yang layak, yang pas. Praise him. Glorify him. Stand in awe of him. Stand in awe of him is apa? Gentarlah terhadap dia. Kita baca dalam bahasa Indonesia. Ya. Kenapa? Dia kudus. Dan karena itu, kita memuji dia, mengagungkan dia, memuliakan dia, gentar di hadapan dia. So you see, kamu lihat hubungan antara ayat 3-5 dan ayat 23? Ya. Ayat 34, ayat 23. Lanjut. Bagian orange atau kuning. Ini sedikit sulit. Ingat saja, dua bagian ini tentang kata I, tentang pengalaman pribadi. So, pengalaman pribadi di ayat 6 sampai dengan 11, kita baca I, me terus ya. I am a worm, and not a man. Saya seperti cacing, saya bukan manusia. Ayat 7. All who see me mock me. Semua orang yang melihat saya, mereka mengejek saya. Mereka bilang apa? He trusts in the Lord, let him deliver him, let him rescue him, for he delights in him. Jadi mereka mengejek saya dan bilang, kau percaya Tuhan. Kita lihat saja, Tuhan akan selamatkan kau atau tidak. Ayat 9. Yet you are he who took me from the womb. Tetapi engkaulah yang mengambil saya dari rahim ibuku. Ayat 10. On you I was cast from my birth. What is that? Bahasa, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Dan ayat 11. Be not far from me. Be not far from me. Janganlah jauh daripadaku. Jadi ini seruan dari saya. Saya percaya kepada Tuhan, tapi orang lain mengejek saya karena saya percaya dia. Tetapi saya mau berharap, saya mau bersandar kepada siapa selain engkau.
And apa yang kita baca di ayat 22, jawabannya pasangan itu, kita baca, I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation, I will praise you. Walaupun semua orang mengejek saya, walaupun mereka semua pikir saya aneh, gila, saya akan memberitahukan namamu kepada saudara-saudaraku. Di tengah-tengah umat Israel, saya akan bicara. Jadi, walaupun saya diejek, ayat 6 sampai dengan 11, saya tetap percaya kepada engkau dan saya tidak akan malu. Saya akan bicara. So, kamu bisa lihat bagaimana dua bagian ini satu pasangan. Oke, ini. Maaf, ini sudah. Yang ini. Baik, ada lagi. Yang hijau. Bagian hijau cukup jelas. Kamu bisa baca dulu, lalu kamu bisa cari tahu di mana ada kesamaan. Tapi ini tentang beberapa binatang. Many bulls encompass me. Strong bulls of Bashan surrounded me. What is a bull? Lembu jantan. Nah, lembu jantan tidak terlalu galak di Papua karena tidak banyak sapi. Tetapi kalau kamu ketemu sapi jantan di Belanda, kamu akan takut sedikit karena mereka sangat bahaya, sangat besar. Ayat 13, they open wide their mouths at me like a ravening and roaring lion. Mereka seperti singa yang siap untuk membunuh, menelan saya. Itu ayat 12 sampai 15. Ini tentang binatang buas yang siap bunuh saya. Di ayat 21, jadi di ayat 12 sampai 15, ini ancaman dari binatang buas. Like a lion, that is simile. Jadi masyarakat Israel atau jemaat Israel, mereka seperti singa, seperti sapi jantan yang membunuh saya. Jawabannya kita dapat dalam pasangan di ayat 21. Save me from the mouth of the lion. Selamatkanlah aku dari mulut singa, kan? Ya, dari mulut singa. You have rescued me from the horns of the wild oxen. And an oxen is lembah. It is dari tanduk banteng, tetapi tanduk itu kita tahu sapi atau jantan dia punya tanduk yang agak bahaya dan dia bisa membunuh korban dengan itu. So, walaupun saya diancam, di ayat 21 saya baca, saya diselamatkan, saya berdoa, tolong selamatkan aku. Dan engkau sudah selamatkan aku dari tanduk itu. So, this is the problem. This is the answer. You see how they belong together? And then we have the last pasangan in verse 16 until 18. Itu pasangan bersama dengan ayat 20. Di ayat 16 kita baca tentang for dogs encompass me. Artinya, ini ada di mana dalam bahasa Indonesia? Kekuatanku, company 16. Oke. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Ayat 17 dalam bahasa Indonesia. Saya dikelilingi, saya diserang oleh anjing-anjing galak. Dan di ayat 20 kita baca lagi tentang the dog, the power of the dog. Deliver my soul from the sword, my precious life from the power of the dog. Jadi anjing muncul di ayat 16, muncul lagi di ayat 20. So itu pasangan. Lalu di ayat 17 dan 18 kita baca, I can count all my bones, they stare and gloat over me. Jadi saya bisa hitung tulang-tulangku karena saya sudah terlalu kurus kering. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Jadi mereka bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka
melakukan apa? Mereka membuang undi atas jubahku. Nah, kita tahu bahwa ini benar-benar terjadi di bawah salib Yesus. Jadi ini membuat juga tentang kematian Yesus. But we know yang melakukan itu orang yang menyalibkan Yesus dulu. Jadi mereka bagi pakaian, mereka membuang undi supaya mereka lihat siapa yang akan dapat apa. Padahal Yesus dia ada di belakang mereka menderita di sana. Apa yang kita baca, jawabannya di ayat 20, deliver my soul from the sword. So, kita baca, lepaskanlah aku dari pedang. Dari pedang siapa? Dari mereka yang membagi pakaian saya. Jadi, mereka melakukan ini, anjing-anjing galak, mereka bagi pakaian, jawaban adalah, lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Lalu, ada yang terakhir, ada satu ayat di tengah, ayat 19. Dan itu pusatnya. Sebenarnya itu pesan inti dari Mazmur ini. Kita baca bersama-sama. But you, O Lord, do not be far off. O you my help, come quickly to my aid. Mengerti? So, ini ada di pusat Mazmur ini. Jadi, kalau kita mengerti KSM, when we understand the structure of the psalm, we also understand what the real message is of the psalm, and that is in verse 19. But you, O Lord, do not be far off. O you my help, come quickly to my aid. Dalam bahasa Indonesia, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Ini adalah pusat. Tanpa mengerti struktur KSM ini, kamu tidak pernah akan mengerti ayat inti ada di mana dalam Mazmur ini. Tapi kalau kamu mengerti struktur Mazmur ini, kamu akan lihat ternyata ayat 19 atau dalam bahasa Indonesia 20 itu adalah pusat. Itu adalah inti Mazmur ini. Jadi di bagian pertama di sini kita baca tentang penderitaan, sengsara. Apakah ada jawaban? Apakah ada alasan? Kenapa Tuhan mengizinkan Yesus tertindas seperti itu? Apakah ada jawaban? Ketika Yesus disalibkan dan dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita kadang-kadang pikir tidak ada jawaban. Tetapi Yesus sudah tahu jawaban karena dia mengerti bagian kedua, bagian B dalam Mazmur ini. Bahwa untuk setiap masalah di sini, ada jawaban dan ada alasan di sini. Dan dia tahu juga bahwa ayat inti ada di tengah. Dia tahu bahwa Allah tidak jauh. Dia tahu ketika dia berseru, dia akan datang untuk menolong dia. Ya, jadi dengan mengerti struktur KSM ini, kita bisa dapat banyak hal yang baru dari Mazmur. Nah, memang KSM ini cukup rumit, tidak terlalu mudah untuk dapat kalau kamu baca ini. Karena ini saya hanya akan mau bahwa kamu mengetahui, memahami struktur ini, tetapi saya tidak akan kasih Mazmur sama kamu dan saya tidak akan bilang, oke, silakan cari KSM seperti apa, bagi, bikin pasangan dan lain-lain, karena khususnya dalam bahasa Indonesia itu seringkali tidak terlalu jelas. Saya mau sarankan untuk Mazmur lebih baik kamu baca dalam bahasa Inggris karena seringkali struktur ini dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas. Dalam bahasa Inggris seringkali itu sedikit lebih mudah walaupun kamu mungkin butuh kamus. Baik, itu sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mulai dengan Romeo dan Juliet. Dan saya akan kasih PR untuk minggu depan atau dalam minggu ini saya akan kirim soal quiz. Quiz itu kamu bisa buat sendiri. Saya berharap kamu kerja dengan jujur dan tidak akan pakai diktat dan lain-lain. Kamu belajar, lalu kamu buka quiz dan kamu akan jawab. Setelah itu kamu kirim jawaban ke saya. Terima kasih banyak. Saya akan bereskan mangkok yang ada di sini. Sekian dan terima kasih. Wah.